Bagian terakhir adalah juga kritik. Kritiknya apa ini? Kenapa kritik? Teori itu bukan agama. Teori itu dibuat orang karena itu tidak luput dari kritik. Tidak ada teori yang absolut. Ya. Oke, para mahasiswa yang saya hormati, saya muliakan. Pertemuan kita hari ini sebagaimana diminta oleh Ketua PJMK mata kuliah isu-isu kebudayaan itu adalah tentang teori. Ya, teori itu buatan orang dan pikiran orang. Nah, di antara teori-teori itu yang dimintakan pada pertemuan ke-7 ini dari Bourdieu, nama lengkapnya Pierre-Félix Bourdieu. Nah, di antara isu-isu ini teorinya cukup banyak sekali. Saya coba membawa poin-poin yang mudah dipahami, sederhana, lalu pada tindakan social action di sini. Habitus, ranah, dan modal. Tentang yang lainnya, saya juga sepintas saja saya sampaikan bagian dari konsep-konsep yang cukup banyak dari Bourdieu. Nah, jadi itu bagian yang pertama. Saya langsung saja kepada bagian yang berikutnya tentang Bourdieu ini. Nah, untuk Bourdieu ini sesungguhnya ini yang saya memperoleh di semester Gasal ini. Semester pertama ini Anda memperoleh mata kuliah teori sosial. Ya. Nah, teori sosial itu, teori sosial ya, kontemporer itu juga sudah diperoleh pada semester Anda. Nah, cara atau model penguasaan teori yang saya presentasikan adalah model yang Anda berikan, yang Anda terima dari Profesor Ramon Surbakti tentang anatomi dan perkembangan ilmu sosial yang dianalisis melalui ya sampai 15 item itu teori itu, sehingga ini bagian-bagian terpenting. Ya, anatomi, bagian-bagian, ibaratnya pilar-pilar yang mesti diidentifikasi agar target untuk mencapai kebaruan, novelty, dan sejumlah yang lainnya, gap teori itu akan muncul saat dianalisis melalui 12 atau 13 poin yang di Universitas Airlangga program doktor ilmu sosial itu sudah terbiasa. Nah, diantaranya adalah hidup dan karyanya. Jadi tentang Bourdieu, tentang Derrida, ini harus tuntas ini supaya dengan kata lain Anda siap-siap menjadi bukan Bourdieuis ya, Bourdieuian begitu loh, perspektif Bourdieu. Lalu Cak Riri itu Derridarian gitu loh. Karena itu maka ini penting ini supaya tahu perspektifnya. Ini juga di dalam antropologi sering dalam penelitian kualitatif itu peneliti itu merupakan instrumen penelitian. Karena itu tak terhindarkan konsep dan teori itu mesti matang supaya ke arah theoretical problem itu berbasis merupakan refleksi dari teori utama yang bersangkutan. Oke, jadi akan lengkap jika diuraikan hidup dan karyanya, misalnya Bourdieu atau Derrida, latar belakang pribadi dan sosial, teoritis yang mempengaruhi teori-teori yang berkembang saat itu. Jadi konteks sosial, historis, culture, waktu itu ya. Yang ketiga, konteks sosial dan politik, 4 fenomena sosial yang melahirkan teori Bourdieu, pemikiran politik dan teori sosial yang mempengaruhi, 6 pertanyaan teoretik yang diajukan, 7 jenis penjelasan yang diberikan,
ke-8 kata-kata kunci. Nah, kata kunci ini menjadi penting untuk diangkat di dalam rumusan masalah berupa pertanyaan penelitian itu. Ranah, habitus, modal, praktek sosial, dan doksa. Ya. Lalu jenis realitas sosial yang dikandung. 10 lingkungan realitas sosial yang dikandung, 11 lokus aktor dan penjelasan yang otonom, 12 asumsi tentang individu dan masyarakat, yang ke-13 metodologi yang digunakan. Nah, 14 adalah kritik ke atas teori tersebut. Nah, kritik itu tidak hanya yang positif dan negatif, tetapi juga kritik Anda sendiri sehingga menemukan. Berbasis pada kritik para ahli itu Anda menemukan sendiri. Nah, untuk pembelajaran topik hari ini silakan mengakses itu, detailnya adalah pada buku, ini tunjukkan kelihatan ya, Anatomi dan Perkembangan Teori Sosial, pendahuluan oleh Profesor Rahman Surbakti, epilognya oleh Profesor Dr. Hotman Siaan, editornya Bagong Suyanto dan M. Krishna Amal. Silakan diakses, terutama pada bab tulisannya Rindawati. Ini terbit tahun 2010 di halaman 419 sampai 442. Detailnya silakan dicek di sana. Ini Rindawati menulis habitus dan ranah proyek intelektual Pierre Bourdieu dalam membangun teori strukturalisme genetik. Oke ya. Nah, yang kedua silakan baca juga di jurnalnya antropologi itu Biokultur, tulisannya Adib Muhammad tahun 2012, Agen dan Struktur dalam Pandangan Pierre Bourdieu. Ya, volume 1 nomor 2 Juli Desember 2012 halaman 91 sampai 110. Nah, review lebih detail silakan membaca di sana. Saya pada hari ini waktunya terbatas, tidak semuanya karena waktu terbatas. Karenanya ini menjadi penting teori yang melahirkan itu, background hidup dan karyanya ini penting. Ya, harus ini dielaborasi pada naskah studi kualifikasi itu, naskah kualifikasi itu. Lalu yang nomor 2 latar belakang pribadi dan sosial teoritisi yang mempengaruhi itu. Kemudian karena waktu terbatas, saya masuk saja kepada bagian yang ke-8, kata-kata kunci, keyword yang digunakan. Ranah menjadi topik bagian dari judul yang kita bicarakan. Nah, bagian terakhir adalah juga kritik. Kritiknya apa ini? Kenapa kritik? Teori itu bukan agama. Teori itu dibuat orang, karena itu tidak luput dari kritik. Tidak ada teori yang absolut. Ya. Nah, karenanya di sanalah peluang, the novelty, kebaruan, the gap, theoretical gap-nya itu terdapat di bagian mana? Nah, bagian-bagian itu menjadi pelajaran yang berarti. 2 orang di sini yang rencana mengambil Bourdieu. Lalu saya membuat kesimpulan. Bagian-bagian itu yang akan saya sampaikan berikut ini. Nah, Bourdieu ini hidupkan karyanya, lahir ya, dia itu tahun 1930 ya. Tahun 1930 ini pada masa resesi di Prancis itu ya. 2011 Perang Dunia Pertama. Sangat tidak mudah itu, pernah menjadi tentara juga dia. Oke, 1930 sampai 2002, usia ya 70 lebih ini, 72 tahun. Oke, saya elaborasi, jadi orang desa sungguhnya dia ini. Anda kita yang orang desa, saya juga orang desa ini, jangan gusar ini ya. Di Kecamatan Pirenisa, Antankik ya, barat daya Prancis. Putra seorang pegawai pos, jadi SMA-nya di Lycée Pau sebagai siswa yang cemerlang. Jadi di SMA itu sudah kelihatan dia, terkenal dia di sekolahnya sebagai bintang. Wah, musisi begitulah. Ya memang cerdas kelihatan itu. Pindah ke Lycée Lois de Kira di Paris. Ya diterima masuk di École Normale Supérieure.
dan belajar filsafat kepada Louis Althusser. Karena itu dia tertarik pada pemikiran Merleau-Ponty. Husserl telah membaca karya Heidegger dengan judulnya Being and Time. Sangat luar biasa itu. Eksistensi, ada, dan waktu sudah menjadi bacaan dia. Luar biasa ini. Lalu tulisan Karl Marx muda juga dibaca untuk kepentingan akademisinya. Tesisnya tahun 1953. Ya, ini usia 23 tahun. Merupakan terjemahan dari ulasan Animades sebagai karya Leibniz, yaitu tentang emanasi relasi manusia dengan yang absolut dan seterusnya itu. Tahun 1955 usia 25 tahun ya, Bourdieu mengajar di SMA. Kemudian bergabung dengan ketentaraan, dikirim ke Aljazair selama 2 tahun pada tahun 98. Dia menjabat sebagai pengajar di Universitas Aljazair. Nah, di Aljazair inilah kemampuan intelektualnya itu dilakukan bersama dengan tugas-tugas itu, observasi, komunikasi, dan karya-karya itu muncul ketika di Universitas Aljazair ini. Buku pertamanya Sosiologi di Alger itu, atau di Alger tahun 1958. Sangat luar biasa itu semangatnya nulis. Nah, saya share Anda tadi itu agar menulis itu adalah mewarisi tradisi intelektual para pemikir ini. Pada tahun 1960, jadi 30 tahun, Bourdieu kembali ke Paris sebagai antropolog autodidak dan mengajar di Universitas Paris dan Universitas Lille pada tahun 1952 sampai 64. Bourdieu juga menjadi direktur center. Aktif sekali dia, kegiatan-kegiatan itu mendirikan lembaga pendidikan, ya, direktur center de Sociologie Europe ya, dan memelopori riset kolektif tentang permasalahan pelestarian sistem kuasa dengan menggunakan transmisi dari budaya dominan. Jadi isu-isu tentang budaya dominan itu sudah dia elaborasi sejak 68, usia 38 tahun ya. Tahun 51, Bourdieu menjabat sebagai memegang jabatan di bidang sosiologi di Collège Prancis ya. Dan juga mendapatkan anugerah penghargaan medali. Luar biasa ini. 62 sampai 83 dia berumah tangga dengan Mary Carey Breizh, berakhir tahun sampai 83 ya. Jadi 20 tahun ya. Tahun 75 meluncurkan jurnal. Jadi aktif di nulis itu, menjadi redaktur jurnal, sangat luar biasa semangatnya itu. Dan karena itu tulisan-tulisannya juga diapresiasi di jurnal yang ia buat itu. Actes de la Recherche and Science Sociales. Untuk meruntuhkan mekanisme sehingga produksi budaya. Nah, jadi produksi budaya, gagasan ini refleksi dari modern ini, postmo ya, dapat menyokong struktur dominan masyarakat itu yang dicermati. Tulisannya semakin mengalami perbaikan radikal pada tahun 90-an, jadi usia 50-an ya. Pada pertengahan tahun 90-an, Bourdieu bergabung dengan sejumlah aktivitas di luar lingkaran akademis. Jadi aktivis-aktivis LSM, non-government organization, itu juga menyebarkan dia semakin populer. Tahun 93 ia melancarkan tudingan. Jadi mulai semakin high self confident, rasa percaya diri itu ya, besar-besaran tentang konsekuensi manusiawi atas tatanan liberal non-liberal ya, tatanan non-liberal yang dihabiskan oleh sosialis Prancis. Jadi partai di sana itu yang menandai perubahan pendiriannya. Jadi semakin kencang karena di organisasi, tidak di kampus ini, menjadi praktisi ini, aktivis ini, semakin diasah itu kemampuan kritiknya. 95 dia memegang peran utama dalam menggerakkan dukungan intelektual melawan pemerintah Juppé, pemerintah yang berkuasa saat itu. Setelah itu ia kembali menjadi juru bicara
Ini setelah Perang Dunia Kedua ya, yang tidak mengenal lelah dan mengorganisasi oposisi politik terhadap kembalinya rejim pemerintahan yang berkuasa waktu itu. Bourdieu juga mendukung gerakan para pekerja rel kereta api. Jadi gerakan-gerakan buruh, menjadi juru bicara tunawisma, serta menjadi pembicara tamu di berbagai siaran televisi. Jadi sudah viral dia di televisi. Di layar kaca itu biasa dilihat itu. Dan singkat, tahun 96 sebagai pendiri perusahaan penerbitan. Jadi jurnal, penerbitan, penulisan, karena itu luar biasa. Banyak sekali tulisan-tulisannya dan konsep teorinya ini. Ya, 98 menerbitkan artikel di surat kabar Le Monde yang membandingkan strong discourse, wacana-wacana yang kuat, yang memiliki power yang kuat dari neoliberalisme dengan posisi diskursus patriarki di asum. Bourdieu juga memobilisasi advokasi kiri, advokasi gerakan Eropa, dan melancarkan gerakan serangan gencar ikhwal korupsi di media Prancis dan konformisme cendekiawan Prancis. Jadi gerakan-gerakan anti mainstream juga. Mainstream itu adalah yang modern itu, modern yang positivisme itu yang digeluti ya, terlibat juga. Hebatnya dia adalah membuat tulisan itu. Tulisan on the Television yang diterbitkan tahun 96 disusun dari 2 kuliah merupakan buku bestseller yang mengejutkan di Prancis. Bourdieu menganggap televisi sebagai bahaya serius bagi seluruh area kultural yang beragam. Televisi mendegradasi jurnalisme karena televisi harus berupaya untuk menjadi inofensif. Jadi perlawanan itu ya. Oke, saya masuk bagian nomor 2. Mudah-mudahan singkat saja untuk masuk pada intinya, keywordnya tadi itu tentang ya teoritis yang mempengaruhi. Ini sangat penting ini. Kenapa action itu, social action, di antara konsep yang sangat berpengaruh itu tindakan sosial. Nah, karenanya untuk judulnya Cak Adi ini perilaku birokrasi, ini bukan Bourdieu ya. Kalau perilaku ini psikologi, behavior. Kalau Bourdieu itu tindakan, aksi, social action. Ini sekaligus mereview dari usulan yang sedang berkembang, yang Anda sedang lakukan. Jadi teori Bourdieu dibangun di atas teori-teori Ludwig Wittgenstein, itu filsuf bahasa, analisis bahasa. Diksi yang digunakan itu, wah ini luar biasa ini. Kata yang digunakan itu mengandung makna, ya habitus, ya di sana terdapat modal juga, modal budaya, modal. Oke. Itu Wittgenstein. Lalu Husserl fenomenologi, George Wilhelm, Karl Marx, Gaston Bellamy, Max Weber, Emil Durkheim, dan Norbert Elias. Beberapa saya sampaikan berikut ini supaya epistemologi pengetahuannya itu akan teridentifikasi ketika ia menggunakan diksi konsekuensi tertentu. Kenapa social action? Kenapa tindakan? Kenapa tidak menggunakan yang lainnya? Nah, pengaruh terlihat yang paling jelas adalah dari Blaise Pascal. Di mana terlihatnya ia menulis buku tentang Pascalian meditation. Karya Bourdieu dipengaruhi oleh antropologi dan fisiologi tradisional yang ia sintesiskan ke dalam teorinya sendiri. Jadi membaca memang tidak bisa memang membaca bukunya Pascal, karena itu yang menulis tentang Pascalian meditation. Pengaruh yang sangat besar itu. Lalu Max Weber dari mana ya? Bagian apa ya?
pada teorinya ini. Ia memperoleh kesadaran tentang pentingnya dominasi. Ini dominasi, patriarki, dominan antara yang mayoritas karena bisa jumlah dominan itu, tapi juga bisa karena intensitas konten, dominasi dan sistem simbolik dalam kehidupan sosial. Serta gagasan tentang tatanan sosial yang pada perkembangannya ditransformasikan kepada teori ranah-ranah field. Nah, karenanya social action itu rumusnya ya, ranah, habitus, yang setelahnya akan kita uraikan berikut ini. Karl Marx apa saja? Karya dia membaca luar biasa itu. Karenanya ia memperoleh pemahaman tentang masyarakat sebagai entitas, hubungan-hubungan sosial yang eksis dalam dunia sosial. Implikasinya, hubungan-hubungan yang bukan hanya terdiri atas interaksi antar agen-agen, aktor-aktor itu ya, atau ikatan intersubjektivitas antar individu-individu, namun juga hubungan-hubungan objektif yang eksis secara independen dari kesadaran dan kehendak individual. Hubungan ini berdasarkan pada bentuk dan kondisi produksi ekonomi. Nah, itu yang mendasari pemikirannya. Dan kebutuhan untuk secara dialektis mengembangkan teori sosial dari praktek sosial. Nah, sosial praktik. Sangat luar biasa ini. Itu dari Karl Marx dan dari Weber. Emile Durkheim, apa saja yang mempengaruhi pikiran dia? Bourdieu mewarisi semacam pendekatan deterministik. Jadi bawaan-bawaan, gagasan-gagasan itu yang dikonstruksi oleh postmodernis dari Bourdieu ini. Melalui Marcel Mauss, Levi Strauss, itu ya, strukturalisme itu determinisme. Di tangan Levi Strauss, maka aktor atau ego, agen itu habis, lumat itu di tangan pemikir Levi Strauss ini. Ia mewarisi gaya strukturalisme, mewarisi juga tapi yang menekankan kecenderungan strukturalis, struktur sosial untuk memproduksi dirinya sendiri. Tetapi Bourdieu ya lebih maju. Ini tesis dia, disertasi dia lebih maju dari struktur-struktur itu. Dia tidak terbelenggu dengan konsep-konsep meskipun pengaruh yang besar dari Levi Strauss itu. Bourdieu menyimpang dari analisis Durkheim yang menekankan peran agen sosial dalam memainkan tatanan-tatanan simbolik melalui perwujudan struktur sosial. Bourdieu lebih jauh menekankan pada reproduksi struktur sosial tidak berpotensi menurut logika fungsionalis. Jadi, sesungguhnya background teori-teori yang melahirkan teori Bourdieu itu adalah berbasis kepada teori-teori klasik. Ya, strukturalisme, fungsionalisme, struktural fungsional. Dalam struktur itu terdapat aktor-aktor. Nah, itu perdebatan-perdebatan yang mempengaruhi pada pemikiran Bourdieu ini. Lalu, Maurice Merleau-Ponty merupakan tokoh lain yang mempengaruhi Bourdieu tentang apa? Fenomenologi. Juga Edmund Husserl memainkan peran esensial dalam memutuskan fokus Bourdieu pada tubuh, tindakan, aksi, dan disposisi praktis yang memperoleh manifestasi utamanya pada teori habitus Bourdieu. Karya Bourdieu dibangun di atas usaha untuk mentransformasikan serangkaian oposisi-oposisi yang mewarisi ilmu-ilmu sosial seperti subjektivisme, objektivisme. Jadi isu-isu itu yang sedang berkembang saat itu. Ya, tahun 1940-an, 50-an, 60-an. Jadi ya 70-an begitu. Ya, bagian-bagian tak terpisah yang hidup berkembang. Mikro makro, relasi tersebut, kebebasan dan ketidakbebasan, determinisme. Lalu nature history, doxa, episteme, material, simbolik, kesadaran, ketidaksadaran oleh struktur, ekonomi, dan budaya. Artinya bahwa gagasan-gagasan yang diusung itu memang berasal dari referensi yang saat itu sedang
berkembang. Lebih khusus, ia melakukan hal ini melalui inovasi konseptual, konsep-konsep habitus, modal, dan ranah disusun dengan niat untuk menghapus oposisi semacam itu. Jadi oposisi itu semacam dikotomi itu. Dikotomi antara subjektivisme dan objektivisme, dikotomi. Ini orang Jawa ini, dikotomi itu apa? Dikotomi, dikapakno to ini. Dua pilah ya, dua hal, dualisme, dikotomi itu. Oke. Saya langsung saja. Jadi terdapat jejak pengaruh teoriti. Jadi intinya adalah terdapat jejak pengaruh teoritisi yang hidup dan berkembang. Ya, baca itu. Yang dengan karyanya juga itu ya. Dalam karya-karya Bourdieu itu, khususnya Weber, teori-teori lain, Prancis terkemuka dari Emmanuel Durkheim. Akan tetapi Bourdieu menolak dicap sebagai Marxian, Weberian, Durkheimian, dan lain. Dia menganggap label semacam itu bersifat membatasi, memperangkap, memenjara, ya, lalu menyederhanakan, simplicity, ya, dan benturan dengan karya-karyanya, berbenturan dengan karya-karyanya. Karena karyanya itulah inovasi. Inovasi ini yang kita contoh inspiratif pada karya disertasi Anda ini. Bourdieu mengembangkan ide-idenya dalam dialog kritis yang dimulai sejak ia masih mahasiswa dan berlanjut sampai akhir hayatnya. Segala sesuatu yang telah saya lakukan, kata Bourdieu, dalam sosiologi dan antropologi, telah saya kerjakan dengan menentang. Nah, jadi semangat kritis, based on evidence, berdasarkan bukti-bukti, menentang apa-apa yang telah diajarkan kepada saya. Pemikirannya sangat luar biasa ini. Itu Bourdieu. Bourdieu juga mendefinisikan salah satu tujuan dasarnya dalam reaksi terhadap akses strukturalisme. Apa dia bilang? Niat saya adalah mengembalikan kehidupan nyata aktor yang telah dilenyapkan di tangan Levi-Strauss dan strukturalis yang lainnya, dan menganggapnya sebagai epifenomena struktur. Dekatnya, Bourdieu ingin mengintegrasikan. Nah, mengintegrasikan ini, mensintesiskan. Ini temuan baru. Novelty-nya dia ada di situ. Jadi kita belajar dari Bourdieu tentang novelty, tentang kebaruan dengan mencabar teori-teori sebelumnya berkembang. Apa saja? Antara lain dari eksistensialisme Sartre dan strukturalisme Levi-Strauss. Oke, mudah-mudahan saya langsung saja masuk kepada karya tulis cukup banyak ini. Silakan cek, waktu kita sangat terbatas. Ya, sejak tahun itu tentang distinction ini tentang membedakan, pembeda. Dengan diksi itu membeda. Ya, tentang distinction ini ya, beda ini. Cak Riki ini Masyhudun Nuri ini ya. Cak Riri ini di Bangkalan, di Madura ini bahasa yang digunakan lebih egaliter dibandingkan warga masyarakat di Madura, terutama di Pamekasan dan Sumeneb itu ya. Nah, diksi-diksi yang digunakan lebih egaliter. Karena itu signifikan itu kebijakan saya observasi pekan yang lalu, pekan ini sih ke Bangkalan, Sampang, Pamekasan, patuhan pada protokol kesehatan yang namanya menggunakan masker itu. Katanya di Bangkalan ini nggak ada di sini corona itu, karena itu orang nggak mau menggunakan masker. Ini adalah distinction, pola model dengan narasi dan diksi-diksi yang digunakan. Oke. Silakan ya, tentang masculine domination, distinction, social critic of judgment of the taste. Jadi sangat luar biasa ini. Silakan, buku-bukunya cukup banyak. Saya lanjut saja kepada, mudah-mudahan langsung inti saja ini. Nah, kata kunci. Ya.
Jadi ini juga diksi, ini juga pilihan kata. Pilihan kata itu juga merupakan, oke, yang pertama adalah ranah. Ranah itu ruang publik, ruang sosial. Ya, Cak Riri itu ruang sosialnya, ruang publik ya, tentang pendidikan. Pendidikan pesantren yang dominan di masyarakat Madura di 4 kabupaten itu. Ya. Oke. Jadi ranah merupakan suatu yang dinamis, seperti juga kebudayaan. Tak satu pun kebudayaan yang absolut berhenti, tidak ada. Nah, dinamikanya ini karena aktornya adalah manusia. Manusia itu bagian dari ilmu humaniora itu, objek yang dibahas adalah manusia. Manusia berkembang terus dinamikanya. Pada 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, 20 tahun terakhir disadarkan dengan hadirnya generasi milenial. Ya, itu diksi milenial ini membawa konsekuensi pengertian-pengertian sangat luar biasa ini ya, di ruang publik. Diberikan peluang-peluang pada para milenial itu. Oke, jadi terus berubah. Kekuatan yang bersifat otonom, yang di dalamnya berlangsung perjuangan posisi-posisi. Jadi kenapa dinamis? Kenapa berubah? Iya, manusia berpikir terus, cipta rasa, karsa, ya, menulis, berbicara, bersosial media, respon, aksi respon, dan seterusnya ya. Jadi perjuangan ini dipandang mentransformasikan atau mempertahankan ranah kekuatan. Jadi ranah itu area, field, tidak hanya ruang, tetapi di situ terdapat ya power, terdapat aktor-aktor, terdapat posisi-posisi, posisi kepala dinas waktu itu Cak Riri ya. Ya, itu nah posisi-posisi ini yang dimaksudkan di ranah publik ini. Ya, posisi-posisi ditentukan oleh pembagian modal. Nah, 4 modal yang diusung itu menemukannya sebagai perspektif Bourdieu itu memilahkan modal itu dalam 4 hal. Modal ekonomi yaitu duit itu, modal sosial itu dalam ranah itu dapat social network, jaringan, masyarakat jaringan, hubungan-hubungan, kenalan. Tadinya sudah kenalan, ya satunya lulus dari demikian, S2-nya di bagian ini adalah jaringan, kemudian bekerja, membangun jaringan. Oke, modal sosial dan modal-modal yang lain akan saya sampaikan. Posisi-posisi ditentukan oleh pembagian modal untuk para aktor yang berlokasi di ranah tersebut. Jadi tak terpisahkan. Penjelasan itu bagian tak terpisahkan. Karenanya aksi, social action, tindakan sosial. Ketika posisi telah dicapai, kepala dinas sebagai misal, atau kepala departemen atau kepala serikat buruh sebagai misal, SBI, ya, maka mereka dapat melakukan interaksi dengan habitus untuk menghasilkan sikap-sikap yang berbeda dan memiliki efek sendiri pada ekonomi, pengambilan posisi di dalam ranah tersebut. Nah, jadi kalau begitu dalam ranah terdapat struktur dan aktor juga sesungguhnya itu ya. Nah, oke, ranah selalu didefinisikan sebagai sistem relasi objektif. Jadi aktor juga yang berrelasi ya dengan kekuasaan, power, kekuasaan ekonomi dari berdasarkan atas modal-modal itu, ekonomi, sosial, budaya, simbolik yang terdapat di antara posisi sosial yang berkorespondensi dengan sistem relasi objektif yang terdapat di antara titik-titik simbolik, antara lain ya karya seni, pertunjukan, manifesto, lalu juga narasi-narasi, media massa, deklarasi,
politik, dan sebagainya. Oke, termasuk spanduk-spanduk yang dibuat di dalam dinamika ini. Itu adalah diksi yang disusun. Itu jadi ranah juga tak terpisahkan, di dalamnya adalah aktor di situasi tersebut, di lokasi tersebut, terdapat power di sana. Oke. Pada ranah ini, ruang publik ini, nah, struktur ranah didefinisikan pada suatu momen tertentu oleh keseimbangan antara titik-titik. Jadi aktor-aktor juga ini. Antara titik-titik, kemudian antara titik itu garis. Itu adalah network orang-orang itu di antara modal yang terbagi antar titik-titik, antar aktor itu. Jadi field itu ranah, ya, kalau begitu digunakan dalam momen tertentu, peristiwa tertentu. Ya, ketika sebagai contoh meyakinkan kepada publik di Bangkalan sebagai misal bahwa tokoh masyarakat itu mau divaksinasi sebagai misal, lalu dipublish di media sosial. Nah, ini adalah bagian dari peristiwa, ya, tertentu sebagai upaya untuk mengidentifikasikan struktur dan berbagai penggunaan ranah sebagai metode yang mengkonstruksi kegiatan penelitian. Ranah digunakan dalam peristiwa tertentu sebagai upaya untuk mengidentifikasikan struktur. Jadi konsep-konsep yang tak terpisahkan itu. Dan berbagai penggunaan ranah sebagai metode yang mengkonstruksi. Di dalam buku Outline of Theory of Practice, ya, atau Homo Academicus diterjemahkan tahun 98, ranah mengidentifikasikan arena perjuangan. Jadi ibaratnya tadi kalau menggunakan perspektif Bourdieu, ya, Cak Riri ini kebijakan pendidikan di kalangan pesantren itu mengidentifikasi arena perjuangan pada ranah intelektual waktu di Paris. Ini di Bangkalan seperti begitu. Ranah, ya, budayawan, sastrawan, ranah selera, ranah, ya, orang Madura ini menang kalah, nyirik sebagai misal itu, ya. Lalu dan sebagainya. Bourdieu mencoba memberikan contoh ranah yang digambarkan dalam analisisnya tentang pendidikan tinggi, yaitu apa? Rektor, dekan, departemen, program studi. Jadi itu ranah-ranahnya. Pengembangan ranah, ya, di suatu perguruan tinggi tidak sudah saya sebutkan namanya, kemudian diketahui duitnya banyak, kemudian para pejabat kepalanya itu pada 2021 itu dikasih fasilitas ribbon kendaraan mobil. Jadi itu khusus untuk para kepala-kepala itu. Untuk stakeholdersnya tidak. Ya, misalnya begitu. Gambaran ranah terdapat pada seluruh, itu pada pimpinan-pimpinannya. Grade, ya, bagian-bagian sekolahnya. Oke. Jadi pada ranah pimpinan, ketua, kepala, itu ribbon kendaraan dengan nilai cicilan 5 tahun, kan jabatannya habis dilantik 5 tahun, itu uang transportnya sekitar 7,5 juta, itu bisa untuk memberikan cicilan selama 5 tahun. Itu sebagai misal di suatu lembaga. Nah, saya masuk saja pada poin-poin pada habitus, nanti kita akan mendiskusinya. Habitus merupakan yang nomor 2 ini struktur kognitif. Jadi ini habitus itu struktur kognitif, jadi bagian dari kesadaran yang melekat. Kesadaran yang melekat. Habit itu bagian, jadi kebiasaan-kebiasaan daripada bagian dari habitus. Ya. Oke. Habitus, jadi kalau ranah tadi itu berada di luar, ya, di luar diri, tetapi di sana terdapat diri-diri yang lain, aktor-aktor itu, habitus itu terdapat dalam diri, berupa kesadaran, struktur kognitif yang memperantari individu dan aktivitas sosial. Jadi berdialog dialektis. Jadi
Habitus itu merupakan kesadaran yang terbentuk menjadi pikiran, ya, termasuk tulisan itu. Ya, itu pelajaran yang sangat berarti dari Dalai Lama itu. Pikirannya adalah perhatikan pikiranmu, perhatikan kesadaranmu, perhatikan pikiranmu, ia akan menjadi kata-katamu. Perhatian kata-katamu, ia akan menjadi kebiasaanmu. Nah, perhatian kebiasaanmu, ia akan menjadi tindakan, menjadi kebiasaanmu. Perhatian kebiasaanmu, ia akan menjadi karaktermu. Nah, jadi agak deket-deket lah bahasa kita itu habitus semacam karakter, karena respon, ya, sebagai misal orang Surabaya ketika gembira itu menyebut bahagia itu dengan cara Surabaya, CUK itu ya, itu adalah tanpa sadar sudah terrefleksi begitu. Oke, merupakan struktur kognitif. Habitus juga struktur subjektif, artinya bahwa itu dibentuk sepanjang hidup oleh internalisasi di keluarganya, ya, yang terbentuk dari pemahaman individu yang berhubungan dengan individu lain dalam jaringan struktur objektif yang eksis di dalam ruang sosial. Contoh itu adalah ketika di antara teman-teman Anda satu departemen atau satu kantor dinas, kenapa sih orang-orang itu terdapat kecenderungan troublemaker itu, selalu membuat olah, selalu membuat onar. Ada apa ini? Nah, ini konstan itu, hampir di setiap tempat. Nah, alkisah suatu ketika Anda datang ke rumahnya, ya, berjam-jam, juga bermalam, diketahuilah bahwa di keluarganya ini sudah terbiasa dia. Setiap ada gagasan, itu kakaknya, adiknya memberikan komentar, ya, terbiasa dengan begitu, sehingga high self confident dan ingin maju itu menjadi kebiasaan bagi dia. Itu dalam ruang sosial. Habitus diindikasikan sebagai skema-skema, jadi yang merupakan perwakilan konseptual dari benda-benda dalam realitas sosial. Dalam perjalanan hidupnya, manusia memiliki skema. Nah, skema itu semacam, ya, sudah mapan itu polanya, sudah terpola begitu habitusnya ini. Ya, bentuk skema yang terinternalisasi oleh tadi anggota keluarga, kerabat, mungkin teman, mungkin ilmu di program studi. Ya, sebagai contoh di program studi pendidikan dokter sebagai misal, fakultas kedokteran, itu habitualnya kesantunan, kesopanan, kepatuhan kepada atasan, itu sangat kentara sekali kita masuk di sana. Itu di kampus A di Universitas Airlangga. Kalau kampus B, ini kecenderungan liberal, bebas, ya, terasa sekali itu. Nah, ini skema-skema terinternalisasikan melalui skema-skema itu untuk mereka mempersepsi, memahami, menghargai, mengevaluasi realitas, dan juga berperilaku. Oke. Itu habitus. Saya lanjut saja tentang habitus ini. Skema dalam habitus seperti konsep ruang, waktu, baik, buruk, penilaian-penilaian ini, rasa nyaman, tidak nyaman, mendengarkan orang dalam pertemuan itu berbahasa lokal. Ya, kalau di Jawa Timur itu hampir selalu pembicaraan orang bahasa Surabayaan ya. Kalau ada orang berbahasa etnis yang lain itu bahasa Sunda atau Jakartaan itu, nah, perasa begitu. Ya, kekinian, indah jelek, itu adalah ruang waktu. Skema tersebut diwujudkan di dalam istilah sebagai hasil penamaan dari diksi-diksi. Skema tersebut membentuk struktur kognitif. Ya, setelah diinternalisasi menjadi terbiasa. Saya orang Jawa tadi dari Jombang, lama hidup di Surabaya, meskipun berbahasa Arab atau berbahasa Inggris, tetap saja logat saya itu medoknya tidak ketinggalan. Itu namanya habitus, sudah melekat saya, tidak bisa dibuat-buat. Meskipun saya upayakan membuat bahasa itu logat Jakartian begitu, tetapi medoknya akan masih terasa. Jadi memberikan keacuan sebuah tindakan kepada tindakan berucapan juga kepada individu di dalam setiap keseharian mereka
aktor-aktor itu ya. Skema tersebut di atas dapat dicontohkan sebagai merasa sakit, sebagai misal merasa tidak nyaman, yang merujuk pada suatu kondisi fisik yang tidak nyaman, tidak enak. Nah, itu juga berarti fisik, tapi juga psikis, ya, sakit, rasa nyaman, rasa sakit yang diambil oleh manusia. Karena sakit tidak menyenangkan, maka tindakan manusia harus diarahkan untuk menghindarinya. Termasuk menghindari orang-orang yang mungkin menyebabkan munculnya kondisi sakit tersebut. Mungkin ketemu orang lain, ketemu si A itu menjadi tambah stres, maka menghindari ketemu sama dia, meskipun dengan SMS ya, itu menghindari. Oke, yang nomor 3 tentang modal. Modal ini oleh Burju, oke ya, ranah sudah, habitus sudah, sekarang modal. Modal itu dibilangkan intinya saja dalam 4 hal. Modal ekonomi, modal sosial, jaringan sosial itu modal budaya. Itu seperti Anda ya, sarjana itu atau kultur keturunan aristokrat, modal budaya, modal simbolik. Oke, mendefinisikan modal secara luas mencakup hal-hal yang material yang dapat memiliki nilai simbolik. Jadi modal ekonomi yang memiliki simbolik. Anda menggunakan jam sebagai contoh, merek fosil ini. Nah, jadi hal material yang dapat memiliki nilai simbolik. Wah, bermakna tinggi nih fosil ini, kelas tertentu sebagai misalnya menggunakan mobil dengan ribon dengan merek tertentu. Wah, simbolik. Warnanya harus hitam. Nah, mengidentifikasikan para pejabat di suatu lembaga terkenal di Jawa Timur ini. Signifikan secara kultural. Nah, begitu juga Anda olahraganya itu golf sebagai misal. Atau olahraganya badminton, itu adalah modal. Di sana juga dibangun aktor-aktor itu. Ya, status dan otoritas yang dirujuk sebagai modal simbolik. Nah, status antara lain ini. Sebentar lagi terpredikatkan semester ini Anda predikat kandidat doktor seperti misalnya begitu ya. Nah, itu adalah simbolik ini. Ya, sebentar lagi dinyatakan berhak menyandang gelar doktor, itu simbolik. Modal budaya yang didefinisikan sebagai selera bernilai budaya dan pola-pola konsumsi. Modal budaya juga dapat berupa seni, bahasa, pendidikan. Jadi modal budaya itu ya sertifikat lah, sarjana Anda lah, ijazah. Modal sosial, nah ini jaringan-jaringan sosial. Modal harus terdapat dalam konteks sebuah ranah tadi, wilayah tadi. Jadi tak terpisahkan itu tentang social action itu ya. Dalam rumusan generatif, Burju menjelaskan tentang keterkaitan antara habitus, modal, ranah yang berujung pada value yang melekat, seperangkat kekuatan, set of capability, quality of the person terdapat pada orang ya yang melekat itu di dalamnya modal, dihubungkan dengan berbagai karakteristik sosial dan habitus ya, modal habitus kultural ya. Burju juga memandang modal sebagai basis dominasi. Karena itu posisi-posisi pertarungan itu yang terus berubah. Nah, Anda sekolah menyatakan ini juga mengubah diri Anda masuk pada ranah sebagai mahasiswa, menduduki posisi itu ya, ranah kajian-kajian ini untuk memantapkan modal budaya itu. Oke, dapat dipertukarkan dengan jenis modal yang lain. Pertukaran yang paling hebat dalam pandangan Burju adalah pertukaran simbolik. Jadi modal simbolik, Anda melihat masa pandemi kemarin sejumlah menteri setelah dilantik atau pejabat bupati atau wali kota atau gubernur
Maka gaji saya pertama, kedua, ketiga itu tidak saya ambil, saya khususkan untuk mendukung memutus mata rantai persebaran COVID. Itu uang nggak perlu. Kalau begitu yang dibutuhkan apa? Simbolik dia. Mulai simbolik. Dalam bentuk inilah, bentuk modal yang berbeda, dipersepsi dan dikenali sebagai sesuatu yang legitimate. Oke, contohnya sudah saya berikan tadi. Oke, kemudian yang keempat, ini tentang praktek. Nah, praktik. Karenanya review saya dari Cak Adi ini perilaku birokrasi jadi tindakan birokrasi begitu ya. Akan pas jika burju ini yang digunakan. Apa praktik itu? Rumusan hasil atau proses juga secara luas yang dapat dikonseptualisasikan baik dalam kerangka individu maupun klaster. Jadi praktek individu, nah dengan komunitasnya itu menjadi dominan, ya terdapat di sana ini. Kerangka individu, jadi praktek itu. Jadi prakteknya warga masyarakat Cak Ririan di Madura, di wilayah Madura, Pamekasan dan Sumeneb itu kesantunan itu lebih dihargai dan menghargai itu antara lain dengan bahasa kromo, inggih buten, boten inggih begitu ya. Nah kalau di lebih barat itu lebih demokratis. Jadi individu ya maupun sebagai kelas, sebagai komunitas, sebagai kelompok, wilayah itu. Pandangan Bourdieu mengenai metode generatifnya dijelaskan pada presentasi timbal balik antara struktur objektif dan subjektif. Oke, sangat luar biasa ini praktek memiliki sisi ekonomi jika melibatkan benda-benda atau material maupun simbolik yang mempresentasikan dirinya sebagai sesuatu yang jarang dan layak untuk dicari. Oke, mudah-mudahan selesai. Bourdieu berpandangan bahwa otonomi dalam aktor ini, otonomi sebagai ranah diciptakan oleh praktik para intelektual, selalu konstruksi ranah ekonomi yang dipertentangkan dengan ranah-ranah yang lainnya. Jadi perebutan posisi, ya posisi dengan kekuatan, dengan modal tadi itu. Ini dinamika yang dinamis di sana. Namun praktik memiliki kadar otonomi yang berasal dari aspirasi agen yang memperoleh modal simbolik yang berfungsi untuk menyembunyikan relasi kekuasaan aktual dan menyamarkan dominasi atau hal-hal yang bersifat ekonomis. Praktik sosial merupakan integrasi antara habitus dikalikan modal dan ditambahkan dengan ranah. Jadi budaya, isu-isu kebudayaan itu dalam konteks ini rumusnya adalah social action itu, praktek tindakan sosial. Term ini kata kuncinya. Yang di dalamnya itu adalah terdapat ya habitus kali modal. Habitus kali modal. Habitus modal tambah ranah. Itu praktek rumusnya. Nah, rumus-rumus inilah yang disusun sebagai produk, sebagai ikon di antara pemikiran Bourdieu dari 4 poin tersebut ya. Jadi itu kata kunci pada action. Lalu tentang doxa ini sebagai konsep saja itu bagian tak terpisahkan sesungguhnya. Tapi di antara poin penting pada action itu habitus, ranah, dan modal ya. Doxa ini juga diuraikan secara lebih detail. Waktunya sangat terbatas, saya masuk saja kepada apa kalau begitu review teoritik atas pemikiran Bourdieu ini. Berlatar belakang pada kajian-kajian akademik, pikiran-pikiran yang mengaruhi gagasan dan isu-isu teoritik yang berkembang saat itu. Oke. Kritiknya pertama adalah pada pemahaman tentang konsep habitus, habitus. Itu tulisan saya itu menggambarkan
ibaratnya saya contohkan pada transportasi di darat, di laut, di udara. Itu berdasarkan undang-undang, maka kalau di darat itu kita maju ke depan itu sebelah kiri. Nah, sudah gak pikir lagi dah kita, langsung begitu berangkat dari rumah sampai ke tujuan itu di sebelah kiri, mendahului di sebelah kanan. Untuk meyakinkan juga orang yang di depan sana itu adalah juga dari sebelah kiri, meyakinkan. Nah, pola itu ketika kita nyopir, kita bergerak di jalan, sudah tidak mikir lagi itu tentang habitus ya. Memberikan penjelasan lebih dari yang ditentukan atas praktek sosial dari determinisme struktural yang tak terhindarkan. Jadi undang-undang LAJ, undang-undang lalu lintas dan jalan yang sudah didiseminasikan ya, kemudian orang menggunakan helm itu ya, standar dan klik itu ya, sedemikian rupa itu langsung saat kita masuk kendaraan mobil nyetir, lalu sabuk pengaman tidak kita aktifkan, itu tidak nyaman. Mobil kita juga berbunyi peringatan di sana. Jadi semuanya mengingatkan. Itu determinisme struktural yang tak terhindarkan di jantung pendekatan konseptual dari Bourdieu. Saya sudah mengambil yang poin-poin. Oke, jadi tentang habitus itu ya, di dalam terdapat ranah. Ranah tadi contohnya adalah ranah di jalan raya atau ranah di kawasan Bangkalan yang saya survei observasi di masa pandemi pekan yang lalu. Orang mayoritas itu mengatakan tidak ada COVID di situ. Nggak usah pakai masker. Orang pakai masker itu orang sakit itu. Nah, bagaimana diksi ini bisa menjadi pemahaman bersama ini? Nah, berbeda dengan yang agak ke timur. Hari Selasa kemarin saya ke Pamekasan dan ketemu dengan sejumlah orang Sumeneb itu relatif dipatuhilah protokol kesehatan tentang penggunaan masker. Ini juga social action ini. Oke, habitus dalam praktek sebagai tindakan sosial merupakan suatu produksi dari relasi antara habitus sebagai produk sejarah, jadi masa lalu, dan ranah yang teraktual ini yang juga merupakan ya penggunaan ya produk sejarah juga yang aktual ya. Tak terhindarkan penggunaan strukturalis. Jadi isu-isu itu, term itu, kata kunci strukturalisme, karena Bourdieu disebut sebagai strukturalisme genetik ya. Dalam pemikiran Bourdieu saat menjelaskan habitus, karena bersama dengan orang terdapat struktur di sana. Sebagai struktur terdalam, namanya deep structure, yang dijadikan referensi bagi tindakan perorangan dan masyarakat. Pelanggaran atasnya menjadikan kehidupan sosial terganggu, kurang nyaman, bahkan tidak nyaman. Ya, saat kita di Jawa Timur, di Surabaya sudah terbiasa menggunakan masker, orang-orang di kawasan Bangkalan ini dibilang tidak ada COVID, nggak menggunakan masker, ya teriaknya itu vokal. Nah, jadi mengganggu pandangan ini. Orang juga nggak percaya, kemudian setelah tersenggol baru percaya ada. Jadi telah terinfek itu baru percaya ada COVID. Nah, kritik lanjutannya saja, kritik ini diarahkan pada arena, tadi field itu ya, tentang habitus yang disebutnya sebagai arena pertarungan yang dianggap telah mereduksi dunia kehidupan, tanda kutip ya, itu dari Bourdieu. Konsep ini menjadikan relasi sosial hanya pada pertarungan untuk memperoleh posisi semata-mata. Jadi perebutan, konflik, perebutan terus-menerus, merebut posisi-posisi. Hubungan-hubungan sosial lainnya seperti cinta kasih, harmoni, kesetaraan itu menjadi tiada. Jadi dominasi dengan domain hal yang didominasi. Solidaritas juga tiada. Nah, terdapat hubungan lain dalam kehidupan sosial yang tidak hanya untuk kepentingan posisi semata-mata sesungguhnya dalam hidup ini. Nah, Bourdieu menyebutnya perebutan kekuasaan. Jadi
Marsianya kelihatan itu. Ya, perebutan antara kekuasaan antara borjuis dan proletar. Oke, konsep tersebut dapat menyembunyikan perjuangan real di antara kelompok-kelompok. Padahal Bourdieu mengancangkan juga sebuah teori tentang reproduksi sosial yang di sana juga terdapat nilai dinamika, interaksi antar semua orang. Pada titik ini, Bourdieu mendapat kritik dan teorinya tidak memperhatikan perubahan sosial. Nah, padahal dinamika sosial adalah bagian tak terpisahkan. Lalu, teori juga menekankan pada mekanisme-mekanisme, hubungan-hubungan mekanis, dan strategi reproduksi. Ya, karenanya di antara modal itu, 4 modal itu tidak dijelaskan juga bahwa yang penting adalah modal ekonomi, modal sosial, modal budaya, modal simbolik. Yang penting adalah mestinya diangkat tentang strategi-strategi untuk memperolehkan modal ini. Nah, strategi-strategi ini yang luput dari perhatian Bourdieu. Bourdieu tidak memberikan analisis yang relevan bagi perubahan sosial. Terdapat pemberontakan dalam model ini, namun tragisnya tidak ada revolusi. Ya. Oke, kelemahan paling krusial pada Bourdieu adalah ketidakmampuannya mengatasi subjektivitas aktor-aktor itu yang di dalamnya ya tak melibatkan ranah model khususnya ya. Jadi aktor dinamis dalam teorinya, yakni seorang aktor mampu tanpa sengaja menemukan improvisasi secara teratur. Berarti mengakui juga sesungguhnya harmoni-harmoni, apa yang disebut sebagai kesetaraan, paguyuban, karena harmoni. Sudah frame-frame tadi, skema-skema, itulah di antara diskusinya. Nah, sudah selesai simpulannya. Kalau begitu, yang mempengaruhi pemikiran Bourdieu, pemikir-pemikir besar itu mainstream sesungguhnya yang diangkat di sini. Ya, beragam, karena dia menggabungkan sosiologi, antropologi, dan filsafat. Dia menulis karya klasik dalam setiap bidang keilmuan. Budaya, selera dalam distinction juga ditulis, sampai kajian yang menyempal tentang teori suffering dalam The Week of the World. Laporan tajam tentang gender dan kuasa dalam masculine domination, hingga analisis tentang relasi pasar dalam the social structure of the economy. Buku Bourdieu yang paling terkenal adalah Distinction, a Social Critique of the Judgment of the Face pada tahun 1984. Di dalam bukunya tersebut, Bourdieu memperkenalkan istilah trajektori ketika membicarakan posisi orang-orang kaya baru. Posisi-posisi itu yang dimasuki, yang diobservasi, yang diteliti, ya. Dan orang-orang yang kehilangan kelas. Nah, orang-orang berusaha untuk mencari posisi agar mendapatkan kelas-kelas yang dominan tersebut. Nah, di bidang sosiologi, Bourdieu dikenal sebagai pakar sosiologi pendidikan. Nah, yang pendidikan ini barangkali menjadi pertimbangan ya. Ya, silakan apakah Derrida, apakah Bourdieu. Kalau Bourdieu ya memang pakar pendidikan gitu ya. Maka ya relevan. Antara lain argumentasi itu, full argumentasi pada alasan pemilihan judul. Kenapa memilih judul Bourdieu? Kenapa memilih Derrida? Ya, mengkaji berbagai struktur kuasa di dalam pengajaran. Nah, struktur-struktur, wah ini kelihatan ini di lembaga pendidikan tadi itu. Kebijakan pendidikan pesantren, siapa yang mendominasi kebijakan itu? Dia menggambarkan sekolah sebenarnya mereproduksi pembagian kultural masyarakat dengan berbagai cara yang manifest, yang kelihatan, atau yang imanen, yang melekat ya.
Oke, di samping netralitasnya yang nampak. Jadi sekolah itu yang membentuk struktur-struktur ilmu, legitimasi dinikmati oleh sekolah itu. Penelitian-penelitian diciptakan kemudian disosialisasikan melalui sekolah, lembaga pendidikan. Sekolah di dalam pemikiran Bourdieu merupakan penggunaan kekerasan simbolik. Itu yang kritiknya. Setelah mempelajari itu yang mengkritik dengan bahasa-bahasa yang halus. Dengan sosung tulodo, gitu ya. Dengan bahasa-bahasa juga. Sesungguhnya itu kekerasan simbolik menuju kepada kekerasan psikis, lalu berujung pada kekerasan fisik ini. Kekerasan simbolik untuk melegitimasi tatanan sosial yang berlaku. Jadi memapankan struktur, establishkan struktur. Ini lembaga pendidikan ini. Ya, pengaruhnya paradigma modern lah itulah. Ya. Jika tatanan sosial berada di luar kendali, maka akan terjadi kekerasan di dalam masyarakat kita. Cek di Madura biasa ini. Ya, cek juga kasus Soler di Madura, atau juga Carok di Madura. Dalam teorinya Bourdieu, menyatakan bahwa tindakan sosial merupakan struktur tindakan itu sendiri, dan keduanya dapat saling dipertukarkan. Ya, negosiasi dalam budaya berasal dari kesadaran habitus ritual yang terekspresikan dalam ucapan, dalam tindakan, dalam gerakan. Ya, karena itu habitus, bahasa kita ya karakter atau jadi diri gitulah yang pada tindakan. Habitus itu juga berarti perilaku dan disposisi yang relatif permanen dan berpindah dari satu objek ke objek yang lainnya secara simultan, mengintegrasikan antara seluruh pengalaman sebelumnya. Simpulan, istilah kunci dalam pemikirannya adalah habitus dan ranah. Jadi ruang, tetapi juga ada waktu di sana. Terdapat kuantitas, terdapat kualitas, relasi, terdapat aksi, terdapat kepemilikan, possessivity. Ya, itu ranah yang orang-orang itu berinteraksi di dalamnya. Ya, Bourdieu memperkuas gagasan tentang modal ke dalam beberapa kategori. Modal ekonomi, modal sosial, modal budaya, modal simbolik. Bagi Bourdieu, posisi individu terletak di ruang sosial yang tidak terdefinisikan oleh kelas. Jadi, itu ego, itu aktor, itu ya individu itu tak terdefinisikan. Ya. Bagaimana tak terdefinisikan itu? Ya, oleh kelas maksudnya, tetapi oleh jumlah modal. Nah, karenanya kepala dinas punya modal berapa, menjadi calon bupati punya modal berapa, dengan berbagai jenisnya dan oleh jumlah relatif modal sosial, ekonomi, budaya yang dimilikinya. Sedangkan habitus diadopsi melalui pengasuhan dalam pendidikan, sosialisasi, dismisi, internalisasi individu. Karenanya akan kelihatan itu cara belajar pembelajaran dengan cara militer, tentara sebagai misal. Itu struktur kepemimpinan jelas. Karenanya bahasa yang sering kita digunakan, bagaimana bilang siap, itu adalah bagian dari pengkaderan, pembelajaran agar siap untuk melaksanakan tugas itu. Siap, siap itu. Nah, yang muncul dengan sendirinya ini. Oke, melalui pendidikan ya, konsep tersebut digunakan pada tingkatan individu. Bourdieu berpendapat bahwa perjuangan demi distingsi sosial, pembeda sosial, merupakan dimensi fundamental dari seluruh kehidupan sosial yang merujuk pada ruang waktu yang terjalin di dalam sistem disposisi habitus. Terakhir, 3 konsep: habitus, ranah, dan modal. Habitus itu merupakan disposisi yang berfungsi sebagai skema praktek dan representasi yang menubuh, melekat, merasuk pada diri agen dengan menginternalisasi struktur dunia sosial di mana ia hidup, berkembang, dan tidak statis. Ranah
Jadi wilayah, areal, lapangan, tapi tidak hanya tempat, ya waktu, kondisi, situasi, semi-otonomi dari dunia sosial yang berupa jaringan-jaringan, network, posisi-posisi objektif yang ditentukan di lokasi tersebut. Statusnya ini, lahan milik siapa, sepanjang jalan ke Pamekasan kemarin saya observasi, saya rekam itu tentang ranah lokasi di selatan jalan raya menuju Pamekasan di wilayah selatan ini. Kenapa pantai itu direklamasi sebagai misalnya, dan akan terjadi terus. Kenapa tidak dibiarkan indah? Ya, ditentukan berdasarkan distribusi modal. Ya, modal yang membuat reklamasi di sepanjang itu adalah para modal ini yang mampu itu membuat izin, mudah izin juga modal jaringan sosial. Modal yaitu sumber daya, resources, material maupun simbolik yang dihargai dan diperebutkan dalam sebuah ranah, kembali kepada ranah. Agen atau aktor menghasilkan praktek yang representasi yang dituturkan habitusnya dalam ranah tertentu untuk mengakumulasi modal. Nah, bacaan lebih lanjut silakan cek di literatur. Saya waktunya terbatas. Seperti yang saya sampaikan, action social action, habitus ranah sudah modal dari Burju itu. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf atas segala hilaf. Jangan lupa like, share, dan subscribe pada Etnografi TV, channel edukasi untuk hidup dan kehidupan. Anda kita semuanya semakin menyadarkan, mencerdaskan, dan mencerahkan. Jangan lupa juga mengaktifkan notifikasi. Jangan lupa like, share, dan subscribe Etnografi TV ini, channel edukasi untuk hidup dan kehidupan yang semakin menyadarkan, mencerdaskan, dan mencerahkan.